Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali mahasiswa bimbingan karir. Ketemu lagi dengan saya, tutor ya, pada aktivitas belajar 11 dan 12. Yang mana untuk pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir, yaitu di capaian hasil belajar mahasiswa. Jadi Bapak Ibu mahasiswa bimbingan karir, terutama yang aktif ya, untuk segera mengupload tugas 3 ya, tugas 4 di karir final ya. Terutama bagi yang belum mengupload tugas 1 maupun tugas 2 untuk segera dilengkapi ya. Jadi tugas itu baik tugas 1 maupun tugas 2 sampai tugas 4 itu harus dikerjakan secara berurutan. Jadi Bapak Ibu mengupload tugas 1 tentu akan bisa melanjutkan ke tugas 2. Jika Bapak Ibu belum mengupload tugas 1 maupun tugas 2, maka tugas 3 Bapak Ibu tidak akan mengupload atau tidak akan bisa menguploadnya, karena sini harus diminta secara berurutan mendasar untuk dalam penyusunan maupun mengerjakan tugas karya ilmiah. Karena karya ilmiah ini dikerjakan dengan dasar landasan yaitu dari rangkuman atau dasar dalam pengambilan judul. Terutama kalian harus menentukan judul terlebih dahulu, topiknya dalam penyusunan karya ilmiah, sehingga nanti ada kutipan langsung ya, sehingga ada juga dalam sistematika dalam penyusunan karya itu harus disusun secara template yang sudah saya share kemarin ya Bapak Ibu, sudah saya sebar di grup WA dalam penyusunan karya, baik dari judul ya, abstraknya, pendahulunya, kemudian juga metode penelitiannya, serta hasil pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Itu harus dikerjakan secara sistematika dan secara baik dan benar. Tentu huruf, spasi itu sudah dijelaskan semua di dalam template tersebut Bapak Ibu. Segera untuk lebih aktif ya dalam mengerjakan soal. Terutama untuk tugas 4 ini Bapak Ibu, bagian kemarin di tugas 3 itu yang sudah disetujui, diperbaiki, dan sudah upload pada tugas 3. Kemudian untuk segera dilanjutkan untuk mengupload di tugas 4 ya, karena di tugas 4 ini adalah nanti harus bisa difinalisasi dalam karya ilmiah kalian. Karena di tugas 4 ini akan kelihatan nanti cek Turnitinnya atau hasil plagiasinya berapa persen ya. Untuk sini kita mengacu pada dalam panduan buku karya ilmiah ya, untuk plagiasi itu sebesar 30%. Jadi Bapak Ibu jika sudah mengupload tugas 4, maka nanti akan bisa melihat hasilnya berapa persen plagiasinya. Jika terlihat Turnitinnya lebih besar, maka bisa untuk diperbaiki dan diulang kembali ya, untuk diupload kembali pada tugas 4. Jadi Bapak Ibu mohon untuk segera mengupload di tugas 4 ya, bagi yang sudah mengupload tugas 3 kemarin, walaupun ada revisi perbaikan dari pembimbing, kemudian segera diperbaiki dan segera diupload pada tugas 4. Nah, untuk di pertemuan ke 11 dan 12 ini Bapak Ibu ada diskusi ya. Nah, jadi di e-learning ya, itu ada diskusi, silakan digunakan media tersebut untuk memberikan hasil ya, ulasan capaian pembelajaran berdasarkan hasil penulisan artikel ilmiah final yang diunggah oleh mahasiswa. Kemudian silakan saudara sampaikan ya hambatan dan kendalanya di mana dalam penyusunan maupun pembimbingan di dalam penyusunan karya ilmiah ini. Terutama Bapak Ibu hambatannya di lapangan, kemudian juga kesulitannya itu harus disampaikan kepada pembimbing, sehingga nanti ada masukan dan ada jawaban yang harus kita selesaikan, sehingga jika Bapak Ibu di dalam penyusunan karya ilmiah, terutama untuk dapat mendapatkan data-data, terutama di perusahaan Bapak Ibu memerlukan surat perantara atau surat tugas. Nah, itu harus dikonsultasikan ya, sehingga nanti bisa Bapak Ibu minta dibuatkan nanti surat kepada kampus atau di universitas terbuka, nanti akan dibuatkan surat tugasnya, dimana apabila diperlukan ya.
jika Bapak Ibu sudah bekerja di karyawan tersebut atau di perusahaan tersebut, maka saya rasa tidak perlu lagi surat pengantarnya ya, karena otomatis Bapak Ibu sudah menjadi karyawan dan hanya sebagai perantara untuk mendapatkan data-data tersebut dalam perusahaan tersebut. Kemudian untuk aktivitas belajar 11 dan 12 ini adalah pertemuan terakhir, jadi nanti kita akan melihat sejauh mana hasil final daripada artikel penulisan karya ilmiah yang Bapak Ibu sudah finalkan. Jadi nanti baik kelulusan maupun tidak lulus ini akan kelihatan nanti dari cek turnitin ya Bapak Ibu. Jika butuh perbaikan maka Bapak Ibu bisa memperbaiki dan bisa diupload untuk diperbaiki jika ada masukan dan kekurangan-kekurangan, terutama dalam cek turnitin nanti di e-learning itu secara otomatis dalam cek plagiasinya. Jadi itu Bapak Ibu yang akan kita pelajari pada inisiasi ke terakhir ini. Jadi harapan saya Bapak Ibu dimohon untuk segera mengupload tugas 3-nya ya, maupun tugas 4 di final. Nah, di pertemuan sebelumnya ya, di situ ada untuk diisi ya cek plagiasi, di mana surat pernyataan diisi dan ditandatangani serta diberikan materai 10.000 ya sebagai surat pernyataan bahwa kalian memang benar dalam penyusunan karya. Nah, di dalam plagiasi itu benar-benar disusun berdasarkan karya kalian sendiri, sehingga di surat pernyataan itu menyatakan bahwa kalian benar-benar menyusun karya itu dengan hasil karya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain. Kemudian diperhatikan dalam draft final karya ilmiah ini harus diperhatikan kembali ya data-data finalnya. Kemudian dalam penyusunan karya ilmiah itu harus disesuaikan dengan buku panduan yang ada pada e-learning ya. Tentu kalian sudah mendownload semua. Baik Bapak Ibu, itu saja dari saya di pertemuan terakhir ini. Harapan saya semoga kalian semua lulus di dalam karya ilmiah, terutama saya sebagai pembimbing ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, pada Allah saya mohon ampun ya. Harapan saya semoga kalian semua lulus semua dan bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Itu saja dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tutor.